Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Ya, perkenalkan, nama saya Henry Maries Sopakua, dosen tetap pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura. Dengan video ini saya menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya mengampu beberapa mata kuliah pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di antaranya yang akan saya sajikan yaitu mata kuliah Ilmu Politik. Sebagai tim teaching dari mata kuliah ini, kami telah membagi dan saya mendapat beberapa bagian materi, di antaranya materi yang akan saya sajikan lewat video pembelajaran ini yaitu politik sebagai seni. Bobot materi ini adalah 2 SKS dengan penerapan metode delivery, interaction, dan assessment, baik dilaksanakan secara offline maupun secara online. Dengan materi ini sangat diharapkan mahasiswa dapat memahami, mengerti bagaimana praktek penyelenggaraan negara dari pusat sampai ke daerah yang menyentuh semua aspirasi masyarakat di era demokrasi yang modern ini. Selanjutnya, kita akan menuju kelas dan belajar bersama mahasiswa. Halo semuanya. Halo, Pak. Halo, apa kabar? Baik, Pak. Semua sehat-sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah, syukur puji Tuhan, semua sehat-sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pancasila. Pancasila sakti, rakyat damai sejahtera. Indonesia jaya. Indonesia Jaya. Coba semua tepuk tangan. Ternyata Anda punya semangat itu luar biasa menyongsong hari kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 81. Ya. Oke. Baik, senang sekali bisa kita ketemu lagi di pertemuan hari ini. Kita tetap akan melanjutkan dengan mata kuliah apa? Masih ilmu politik ya? Kita akan dengan mata kuliah ilmu politik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai, mari saya ajak kita berdoa masing-masing menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Kita kali ini bagian lanjutan dari materi yang sebelumnya. Sama masih ingat materi yang sebelumnya? Ya, Grace. Materi sebelumnya mengenai negara, Pak. Yang di dalamnya terdapat unsur-unsur negara dan kekuasaan. Ya, negara, ada unsur-unsur negara. Unsur negara apa saja tuh? Siapa tahu? Unsur-unsur negaranya apa saja? Ya, silakan. Wilayah, Ya. pemerintahan dan rakyat. Wilayah, pemerintahan dan rakyat. Ada satu lagi? Ya. Pengakuan dari negara lain. Ya, pengakuan dari negara lain. Ini adalah bagian daripada hubungan internasional, hubungan Indonesia dengan negara lain. Ya, ini adalah bentuk daripada unsur negara yang penting untuk menjadi kekuatan bagi negara itu untuk melakukan hubungan diplomasi dengan negara-negara lain. Karena Indonesia adalah juga negara yang tidak terlepas daripada hubungan luar negeri kan? Ya, makanya kita harus menjaga diplomasi dengan negara-negara lain. Nah, kali ini ya kita akan melanjutkan pada materi berikut. Ya, judulnya adalah politik sebagai seni. Anda dengar saja, politik sebagai seni.
Bayangkan tuh, kira-kira bagaimana itu kira politik sebagai seni, ya kan? Siapa tahu seni itu apa? Seni adalah sebuah keindahan. Apalagi seni itu apa? Seni adalah sesuatu yang layak atau sangat indah untuk dipandang. Asik. Sesuatu yang kaya sangat indah dipandang. Ada lagi seni? Ya, seni. Seni adalah sebuah karya cipta. Seni sebuah karya cipta. Hebat. Ada yang lain? Seni adalah satu nilai. Ya, seni itu value, nilai. Nah, Anda suka seni? Suka. Seni apa saja? Gambar. Seni lukis, seni rupa, seni musik, seni teater, seni sastra, seni tari. Pasti kalau mahasiswa lebih banyak memilih yang lebih kreatif. Maka sekarang namanya ekonomi kreatif. Itu bagian daripada sebuah karya seni, karya cipta. Ya, baik. Nah, kalau kita melihat politik sebagai seni, itu sesungguhnya bahwa ternyata dalam berpolitik itu juga membutuhkan seni. Maka disebut seni berpolitik. Ya, seni berpolitik. Jadi politik itu harus dilakukan oleh orang-orang baik sebagai politisi, baik sebagai pejabat negara, baik sebagai pejabat daerah atau disebut dengan pejabat publik, itu harus benar-benar dilakukan dengan suatu gaya seni kepemimpinan yang baik. Ya, jadi politik itu memang seni. Bagaimana menjadikan orang-orang itu bisa memimpin dengan baik, memimpin dan mengarahkan rakyatnya dengan baik menuju, nanti kita bicara tentang kesejahteraan itu. Ya, jadi kita lihat seni sebagai bagian daripada berpolitik. Makanya hari ini kita khusus bicara seni, ya, politik sebagai seni. Nah, kita lihat apa ciri-cirinya. Ya. Kita lihat apa ciri-ciri politik seni itu. Ya, politik sebagai seni bersifat subjektif. Ya. Karena kenapa? Karena ada persepsi, interpretasi dan nilai individu dan nilai kelompok yang terlibat dalam politik. Yang tadi Pak bilang bahwa bagaimana kita berpikir untuk melakukan sebuah tindakan dalam politik. Tindakan dalam politik itu dalam berkomunikasi, dalam membangun program-program kerja, itu harus bisa menyentuh individu atau kelompok itu. Jadi kita harus bisa melakukannya untuk membawa sebuah dampak, ya, bagi orang. Itu seni dalam perspektif subjektif. Nah, ada juga seni, dia bersifat fleksibel. Ini, dia fleksibel karena apa? Karena dapat beradaptasi dengan situasi, kondisi dan perubahan yang terjadi dalam politik. Ya, dia fleksibel tuh. Jadi ketika contoh begini, seorang pemimpin itu meninggal sebagai tokoh politik, itu bukan bahwa politik itu mati. Ya, katakanlah seorang tokoh partai politik itu meninggal, bukan berarti bahwa partai politik itu mati. Tapi dia fleksibel. Ada kaderisasi, ada kepemimpinan berikutnya yang sudah disiapkan oleh para pemimpin pendahulu ataupun orang-orang di dalam sebuah partai politik atau termasuk dalam kepemimpinan birokrasi pemerintah. Nah, pemerintah itu juga adalah bagian daripada politik, ya, bukan cuma partai politik, bukan cuma lembaga-lembaga politik, bukan juga lembaga-lembaga negara, tapi semua merupakan suatu sistem dalam pemerintahan dalam negara yang bertujuan untuk mencapai tujuan Indonesia. Ya, mencapai tujuan Indonesia adalah menjadikan Indonesia adil dan makmur. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945. Itu, ya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, peradaban abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu yang kedua, ya, atau bersifat fleksibel. Dan yang berikut adalah politik sebagai seni bersifat inovatif. Ya, dalam politik itu menjadikan sebuah seni yang bersifat inovatif. Seni dan bersifat inovatif itu dia tidak begitu-begitu saja. Dia tidak statis begitu saja. Tapi setiap waktu itu ada perubahan-perubahan. Setiap saat itu ada kita mengalami perubahan-perubahan. Perubahan dalam apa? Perubahan dalam pembangunan. Karena politik itu adalah satu cara
melalui kebijakan-kebijakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk membangun masyarakat. Membangun masyarakat tentunya tujuan utamanya adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Itu yang terpenting, ya kan? Nah, karena itu politik itu harus dinamis, politik itu harus fleksibel, ya. Tapi juga politik itu harus inovatif, harus menghasilkan satu karya inovatif, harus menghasilkan suasana hidup bernegara yang lebih berkembang. Inovatif itu adalah sebuah perkembangan sebenarnya, perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Ya, saya kira itu yang penting untuk kita memperhatikan. Jadi sampai sini ada yang mau tanya? Silakan. Seperti yang tadi Bapak bilang bahwa politik itu bersifat inovatif. Terus apakah seorang seniman politik dapat menghalalkan atau melakukan sebagai cara untuk yang dia mau? Iya, bisa. Jadi seorang seniman ya, seorang seniman. Seniman itu berpolitik lewat apa? Lewat karya. Seniman musik, dia berpolitik lewat apa? Lagu. Ya, Anda tahu Iwan Fals kan? Nah, Iwan Fals itu melakukan sebuah cara dalam lagunya untuk apa? Untuk mengevaluasi pemerintah, untuk mengkritik pemerintah. Ya, misalnya lagu apa? Tikus politik, Bento. Nah, ya kan? Itu adalah lagu-lagu para seniman musik yang dipakai sebagai sarana untuk melakukan kritik terhadap pemerintah, tapi juga memberikan masukan kepada negara. Itu kira-kira. Jadi bagus sekali pertanyaannya, Nak. Ada lagi yang mau tanya? Masih ada? Ya, baik. Karena itu seni dalam berpolitik atau politik sebagai seni itu harus dijadikan sebagai suatu alasan, suatu latar belakang untuk orang selalu menciptakan apa yang namanya kesejukan. Untuk selalu terciptanya kenyamanan. Untuk selalu dilakukannya atau terciptanya ya keadilan. Ya, itu yang dimaksudkan untuk bagaimana seni berperan untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan hidup dalam bernegara. Nah, nanti kita akan temukan seni itu dia bisa dipakai, politik sebagai seni dapat dipakai untuk hal yang baik, hal yang benar, tapi juga bisa terjadi hal-hal yang buruk. Nanti kita akan lihat ke depan. Apa politik sebagai seni? Di sini menyebutkan adalah salah satu cara untuk memahami fenomena politik yang melibatkan unsur-unsur apa tadi? Kreatif. Unsur-unsur estetik, keindahan, dan unsur ekspresif. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita tampilkan. Ya, jadi bukan saja politik sebagai ilmu ya yang bersifat rasional, analisis dan empiris, ya politik sebagai praktek juga mengandung makna strategis, taktis dan operasional. Ya. Nah, karena itu ruang lingkup politik sebagai seni itu dia mencakup hal-hal yang sangat universal. Mengapa? Karena akan ada orang-orang yang melakukan tugasnya sebagai pejabat negara untuk mengembangkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab dan kewenangannya. Ya. Jadi itu yang kita lihat bahwa banyak orang ingin melakukan hal-hal yang baik, tapi juga banyak orang melakukan hal-hal baik ya, dengan tujuan untuk pribadinya, ya toh? Ya, itu terjadi. Ya, maka tadi saya bilang bahwa ada yang dengan cara-cara yang baik, ada dengan cara-cara yang buruk. Ada dengan cara-cara yang baik, tapi atau cara-cara yang buruk tapi bermotif baik, ya toh? Kadang-kadang orang itu melakukan, dia ingin untuk melakukan atau dia berkeinginan untuk melakukan hal yang buruk, tapi dia pura-pura baik. Nah, dalam politik juga begitu. Dalam komunikasi politik, dalam kebijakan politik itu juga begitu. Nah, karena itu tadi saya bilang ada kelemahan dan kekurangan. Ya, coba Anda perhatikan kelemahannya. Kelemahannya adalah politik
sebagai seni dapat menimbulkan manipulasi, ya, dan distorsi, gangguan. Ya. Gangguan apa? Untuk dia bisa mengeksploitasi emosi orang. Maka jangan heran kalau terjadi apa? Demonstrasi. Dia memancing orang. Tadi dibilang membuat sebuah keadaan yang chaos. Dengan alasan apa? Menyampaikan aspirasi. Padahal dia mengumpulkan massa untuk mencapai tujuannya, tapi dengan cara yang lebih keras. Itu kekurangannya. Ada terlihat baik, ya diatur untuk kebaikan, tapi juga ada orang mengatur dengan caranya untuk merusak. Jadi demonstrasi itu sebenarnya cara baik. Cara baik. Yang sayangnya adalah merusak, menghancurkan. Sangat dipahami. Tapi yang disesalkan adalah bisa menimbulkan korban. Termasuk harta benda. Ya, bakar membakar. Itu bukan ciri yang baik. Itu bukan seni yang baik. Ya, politik oke. Seni berpolitik itu tidak diinginkan adanya sebuah cara-cara yang membuat rusak atau membuat masalah lebih besar yang ditimbulkan karena cara itu, karena keinginan orang yang dipakai dengan cara-cara untuk mengganggu ketertiban, mengganggu keamanan, dan mengganggu semua tujuan daripada negara ini. Jadi ketika kita melihat bahwa ada kebaikan dan keburukan dari politik sebagai seni, maka yang penting bagi kita adalah kita menunjukkan karakter, ya, menunjukkan cara kita, perilaku kita, ya, supaya kita tidak terjebak dalam apa? Dalam isu apa tadi? Provokasi. Ya, sebagai generasi muda, ya, sebagai orang-orang berintelektual, jangan kita terjebak yang namanya provokasi. Jangan kita terjebak dengan hoax. Tapi kita benar-benar harus menggunakan akal kita yang baik untuk mengerti, oh ternyata ada seni berpikir di situ. Tadi kan dalam hal politik sebagai ilmu, itu bagaimana kita berpikir hal yang baik, yang positif. Kita sudah bisa menyampaikan beberapa bagian penting dalam materi politik sebagai seni. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang mau tanya? Tadi ada yang gelisah-gelisah mau tanya. Silakan. Ada yang mau tanya? Silakan, Nak. Pak, terkait yang perlakuan kekurangan tadi itu kan tadi Bapak pernah membahas tentang demo. Ya. Itu memang bisa mengakibatkan seperti kerusakan fasilitas umum. Ya. Tapi kan itu juga harus dilihat mengapa mereka melakukan sesuatu itu. Pertama, seperti isu yang kita lihat sekarang ini tidak balik dari makanya mereka melakukan seperti itu. Lalu bagaimana kita membedakan yang benar-benar buruk dan yang benar-benar baik? Ya, baik. Kalau tadi saya menyampaikan bahwa dalam dunia demokrasi modern, ya demonstrasi itu sah saja, dan itu ada, dan itu tidak disalahkan, itu benar. Ya, demokrasi itu adalah bentuk daripada keinginan rakyat. Ya, demos dan kratos. Ya, rakyat yang bersuara, rakyat yang mau. Tapi yang paling penting kita ingat bahwa harus berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jangan sampai kita menganggap ini sebuah kebebasan. Ya. Lalu kita mau bikin apa saja, mau berbuat apa saja, mau bersuara apa saja. Orang menganggap demokrasi itu kebebasan. Padahal kebebasan yang kebablasan. Bukan kebebasan. Kebebasan yang bertanggung jawab. Ya. Mengapa? Karena itu ada tersumbat komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Ya. Lewat siapa? Mestinya lewat para pelaku-pelaku atau para politisi.
ya, para pemerintah itu harus tanggap terhadap keinginan rakyat. Nah, saudara tahu bahwa hal itu terjadi karena apa? Karena rakyat itu tidak mendapat efek langsung dari sebuah kebijakan atau program pemerintah. Rakyat merasakan, rakyat tidak merasakan itu. Bisa paham? Nah, lalu rakyat beraksi. Tapi tadi saya sampaikan, hati-hati, ya, jangan sampai kita terperangkap dalam provokasi tadi. Ya kan? Orang yang punya kepentingan nih, dia pakai kita. Ribut kita. Ribut begitu, bakar-bakar, rusak-rusak. Yang korban siapa? Manusia yang korban. Tapi ada satu hal positif dalam dunia demokrasi juga, bahwa dengan adanya demonstrasi-demonstrasi besar itu sebenarnya menjadi kekuatan untuk mendobrak sebuah rezim, sebuah masa pemerintahan, sebuah proses pemerintahan yang dianggap menyimpang, lalu tidak didengar, tidak memperhatikan rakyat, rakyat bereaksi, dan itu hal yang positif yang kita temukan. Nah, yang paling berbahaya adalah kita terperangkap dari orang-orang mengisukan sesuatu hal yang bersifat provokasi kita, lalu kita rusak. Tidak menghasilkan apa-apa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah demonstrasi itu salah? Tidak salah. Ya kan? Demokrasi tidak salah. Baik, pertanyaan bagus sekali. Ada yang lain mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, kita akan lanjutkan pada materi kita di minggu depan, mempersiapkan materi kita minggu depan. Itu seperti biasa, ada 3 kelompok toh? Ya. 3 kelompok ini akan kita berikan tugas masing-masing mempersiapkan membahasnya. Yang kelompok 1 itu membahas soal politik dan agama. Kelompok 2 bicara tentang politik dan budaya. Nah, kelompok 3 bicara politik dan ekonomi. Nah, ini Anda harus bahas untuk kita presentasikan minggu depan terkait dengan materi kita di minggu depan. Karena itu yang paling penting untuk kita, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya, tetap belajar, ya kan? Ya, supaya Anda punya keinginan bisa sukses. Pakai cara-cara apa? Seni yang halus. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, sampai ketemu di minggu depan.